Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Sampurna Kawibe Khair, Rahmat Nurun, dan Vindian Adrina. Kami akan menerangkan sedikit tentang mineral. Mineral berperan penting dalam reaksi metabolisme sebagai kofaktor. Kofaktor adalah substansi non-protein yang berperan dalam reaksi enzimatis metal. Ion-ion metal, mineral, senyawa inorganik, mineral, koenzim, senyawa organik, vitamin. Pendahuluan. Pandangan nutrisi mineral yaitu bahan inorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan baik dalam bentuk ion atau alam bebas. Mineral terdapat dalam bahan pangan dalam jumlah sedikit. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh dibagi dua, yaitu makroelemen. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Mikroelemen. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil. 4% bagian tubuh tersusun dari mineral. Penggolongan mineral. Itu makromineral. Aktif dalam metabolisme atau bagian penting dari struktur sel dan jaringan. Seperti kalsium, magnesium, fosfor. B. Keseimbangan elektrolit, kalium, natrium, sulfur, dan klor. Mikromineral itu esensial, besi, ferum, tembaga atau cuprum, kobalt, selenium, zinc, iodin, dan fluor. 2. Mungkin esensial, kronium dan molibden. 3. Tidak diperlukan tapi terbawa sebagai pencemar, aluminium, arsenik, barium, timbal, cadmium, nikel, silikon, strontium, brom. Hanya unsur mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tapi esensial disebut trace elemen sebagai tembaga, kobalt, zinc. Yang mungkin kurang terdapat dalam makanan seperti kalsium, besi, iodin, fluor. Hanya 4% berat badan berupa mineral terutama kalsium dan fluor. Fungsi mineral sebagai katalis berbagai reaksi biokimia dan enzimatis dalam tubuh, transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, bahan pembentuk jaringan tubuh, tulang, gigi, seperti Ca, P, rambut, kuku, kulit, sulfur, sel darah merah, Fe, bahan pengatur pertukaran dan keasaman cairan tubuh, proses pembekuan darah atau Ca, kepekaan syaraf, dan pengertaan otot, bagian dari suatu enzim atau hormon. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mineral. Interaksi mineral dengan mineral. Mineral dengan mineral atau berat molekul tambah valensinya sama untuk bersaing. Contoh magnesium, kalsium, besi, tembaga. Interaksi vitamin dengan mineral. Vitamin C meningkatkan absorpsi Fe bila dimakan dalam waktu bersamaan, dan vitamin D meningkatkan absorpsi Ca. Interaksi serat dengan mineral. Asam sitrat dalam serat kacang-kacangan dan sereal plus asam oksalat dalam bayam mengikat mineral tertentu sehingga tidak dapat diabsorpsi. Makanan tinggi serat lebih dari 35 gram sehari menghambat absorpsi Ca, Fe, Tn, dan Mg. Mineral sebagai kofaktor. Banyak enzim yang mengandung ion metal disebut metal enzim. Ion tersebut berfungsi mirip dengan koenzim. Fungsi dari metal tersebut dalam enzim sangat bervariasi, bisa sebagai katalis, seperti zinc, kadang untuk meningkatkan efisiensi enzim ATP, G. Ini beberapa ion logam dan enzim. Kalsium, mineral di dalam tubuh yang 99%-nya disimpan di dalam tulang dan gigi.
1% terdapat pada jaringan darah. Tanpa kalsium 1% ini, otot tidak akan berkontraksi dengan benar. Darah akan mengumpul serta saraf tidak akan menyampaikan pesan-pesan yang dikirimkan otak. Untuk melakukan kontraksi otot membutuhkan ATP dalam myofibril. Tapi yang menstimulasi terjadinya kontraksi adalah Ca. Hanya ada dua cara untuk mendapatkan sirkulasi kalsium sebesar 1% yang sangat penting. Satu berasal dari kalsium dalam pola diet, B berasal dari kalsium dalam tulang. Fungsi kalsium: pembekuan darah, membentuk tulang dan gigi, penerimaan dan transmisi rangsang, kontraksi dan relaksasi otot, memelihara otot dan saraf. Vitamin D membantu proses penyerapan Ca. Asam bitat dan oksalat mengganggu penyerapan. Sumber kalsium diantaranya susu, sayur-sayuran, udang, kuning telur, mentega, kacang, keju, dan yogurt. Akibat kelebihan kalsium: hiperkalsemia atau kadar kalsium tinggi dalam darah. Konsumsi kalsium berlebihan dapat menyebabkan sulit buang air besar atau konstipasi dan mengganggu penyerapan mineral seperti zat besi, seng, dan tembaga. Akibat kekurangan kalsium menyebabkan osteoporosis, kerapuan tulang, rakitis, pembengkakan tulang, kejang otot, hipokalsemia, atau rendah kadar kalsium dalam darah. Manfaat pada pengolahan pangan: meningkatkan tekstur seperti pada pembuatan manisan buah. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tubuh, yaitu 1% dari berat badan. Fosfor di dalam tulang dan gigi berada dalam perbandingan 1:2 dengan kalsium. Fosfor adalah mineral penting yang terdapat dalam ratusan kegiatan seluler setiap hari seperti struktur kerangka dan organ-organ vital, sebagai contoh untuk fungsi otak, jantung, hati, dan ginjal. Semua membutuhkannya untuk menjaga tubuh berfungsi dengan baik. Fosfor berperan penting dalam banyak reaksi kimia seperti enzimatis, protein, dan hidrat arang. Fosfor penting untuk otot-otot. Sumber fosfor diantaranya biji-bijian dan kacang-kacangan, terutama biji labu dan biji labu kuning, merupakan salah satu makanan sumber fosfor yang tinggi dari golongan biji-bijian. Keju, ikan, dan kerang-kerangan, daging-dagingan, produk susu rendah lemak, produksi olahan kedelai. Kekurangan dan kelebihan fosfor. Akibat kekurangan fosfor, jarang terjadi kekurangan. Kekurangan bisa terjadi bila menggunakan obat antasida untuk menetralkan asam lambung. Kekurangan fosfor menyebabkan kerusakan tulang atau mineralisasi tulang terganggu, pertumbuhan lambat, rakitis, osteomalacia. Gejalanya adalah rasa lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Akibat kelebihan fosfor, penggunaan fosfor oleh tubuh salah satunya ditentukan oleh rasio antara kalsium dan fosfor. Kelebihan fosfor dapat mengganggu penyerapan mineral seperti tembaga dan seng, serta dapat pula memicu timbulnya hipokalsemia. Bila kadar fosfor dalam darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga menimbulkan kejang. Fungsi pada bahan pangan: meningkatkan reologi bahan pangan. Pada zona keberadaan fosfat, pati memiliki struktur yang lebih porus sehingga molekul air lebih mudah terserap dalam molekul pati. Magnesium merupakan kation bivalen atau cenderung berfungsi sebagai selator. Lebih banyak ditemukan di intraselular sel daripada di serum darah. Mineral penting selain Ca dan fosfor di intraselular sel sering ditemukan berikatan dengan ATP, berperan sebagai faktor. ATM yang diberikan dengan Mg merupakan substrat yang lebih efektif bagi enzim yang membutuhkan ATP. Magnesium penting bagi manusia karena berperan dalam reaksi penghancuran energi. Pompa N atau K yang mengatur konsentrasi elektrolit dalam sel dikontrol oleh ATP atau keseimbangan elektrolit di dalam sel tergantung pada magnesium. Food processing menghilangkan magnesium dalam makanan.
Berfungsi pula menghambat kalsium di sinapsis sel saraf, tak mencegah ekskresi neurotransmitter terutama adrenalin dan adrenalin. Magnesium, kation nomor 2 paling banyak setelah Na dalam tanaman bagian klorofil dalam tubuh 20-28%, 60% dalam tulang dan gigi, 26% dalam otot, sisanya dalam jaringan lunak, cairan tubuh. Magnesium esensial bagi tubuh, bagian enzim atau metabolisme, K, H, Pl asam nukleat, katalisator reaksi biologik, mengendurkan otot, melemaskan syaraf, mencegah kerusakan gigi dengan cara menahan CA dalam emet gigi. AKG magnesium 4,5 mg atau kilogram berat badan per 260 mg per hari laki dan 250 mg wanita. Sumber magnesium sayuran hijau, biji-bijian, kacang-kacangan, daging, susu. Magnesium pada bahan pangan digunakan sebagai bahan koagulan atau penggumpal seperti pada pembuatan tahu. Potasium atau kalium merupakan mineral esensial dan banyak dikenal sebagai elektrolit. Fungsi tubuh normal tergantung konsentrasi K di dalam dan di luar sel. Sumber kalium, singkong, melon, jeruk, pisang, sayuran, kelapa. Berfungsi sebagai penjaga potensial membran sel dan kofaktor enzim. Potasium pada bahan pangan meningkatkan kelaratan protein, meningkatkan stabilitas emulsi produk olahan daging seperti sosis, bakso, meningkatkan tekstur produk olahan daging. Kalium adalah jenis cairan tubuh. Kalium ini juga dikenal dengan nama potasium. Hijau sangat cepat untuk menaikkan kadar kalium. Kadar kalium normal antara 3,5 sampai 5 mg. Kadar kalium 2,5 maka tubuh akan terasa lemas tetapi masih dalam keadaan sadar. Kadar kalium 2,0 maka orang tersebut akan pusing, setengah sadar, sedikit kejang dan sedikit pilu. Ini orang kena stroke ringan. Fungsi kalium. Kalium diperlukan untuk menurunkan kadar Na dalam tubuh dan sebaliknya. Na diperlukan untuk menjaga kadar potasium dalam darah. Kedua zat ini harus seimbang. Kalium adalah mineral penting yang membantu ginjal berfungsi fisiologis, juga merupakan elektrolit yang berperan sebagai listrik tubuh bersama dengan natrium, klorida, dan magnesium. Berperan penting menjaga fungsi jantung, otot rangka, dan kontraksi otot poros untuk fungsi pencernaan dan geraknya menjadi baik. Terlalu banyak kalium dalam tubuh dinamakan hiperkalemia. Terlalu sedikit kalium dalam tubuh disebut hipokalemia. Lanjutan, keseimbangan kalium tubuh dipengaruhi keseimbangan natrium dan magnesium plasma. Kebanyakan natrium pada diet orang barat yang banyak mengkonsumsi garam akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan kalium tubuh. Akibatnya diare, muntah, berkeringat banyak. Malnutrisi bisa memicu defisiensi kalium tubuh. Hipokalemia atau penyakit kekurangan K. Gejalanya hipokalemia, rendah kalium tubuh seperti lemas, kurang bertenaga, garam otot, gangguan pencernaan, debaran jantung tidak teratur, dan EKG atau ritme jantung yang abnormal. Penyebab hipokalemia tersering adalah kehilangan melalui kencing dan saluran cerna. Bisa juga karena diet rendah kalium. Hipokalemia bisa mengancam jiwa dan harus segera ditangani dokter. Kalium pada bahan pangan. Bahan makanan yang mengandung kalium tinggi adalah ikan hijau dan pisang hijau. Cara gampang supaya kalium cepat naik adalah mengkombinasi dua makanan ini. Misalnya saja setelah sarapan pagi kita makan 2 pisang hijau, terus menu makan siang kita minum ikan hijau, dan untuk makan malam ditambah lagi 2 biji pisang hijau. Besi, mikromineral yang paling banyak dalam tubuh manusia maupun hewan. Besi dalam bahan pangan dalam dua bentuk: besi hewani, besi non-hem nabati.
Fungsi besi bergabung dengan protein dan tembaga, yaitu membentuk hemoglobin sebagai alat angkut oksigen dalam plasma darah dari paru-paru ke jaringan elektron dalam sel. Sebagai bagian terpadu reaksi enzim dalam tubuh, metabolisme energi, kemampuan belajar, sistem kekebalan tubuh. Banyak terdapat pada sayuran, daging, ikan. Fungsi manusia 4 gram besi sebagian besar pada hemoglobin darah. Hemoglobin terhadap transport oksigen dari paru ke keseluruhan tubuh. Jaringan besi. Bila besi keluar dari sel darah, maka digunakan kembali untuk membuat sel darah merah yang baru. Fungsi membantu sistem enzimatis. Ferritin adalah senyawa kompleks Fe dan protein. Absorpsi hanya 5-20% saja dari total konsumsi. Besi yang dikonsumsi dalam bentuk ferri kemudian diabsorpsi dan direduksi dalam bentuk ferro dengan bantuan vitamin D. Bayam tinggi Fe, akan tetapi asam oksalat yang terdapat pada bayam akan mengganggu absorpsi Fe. Defisiensi anemia sebagai akibat oksigen tidak dapat dibawa ke semua jaringan. Fe pada bahan pangan. Katalis pengoksida bahan pangan dapat difortifikasikan pada bahan pangan dalam jumlah kecil. Perubahan rasa. Kelompok zat besi yang difortifikasi pada bahan pangan: larut air, sulfat, glukonat, laktat, sedikit larut air atau larut dalam asam, sakarat, tidak larut air atau sedikit larut dalam air, larutan asam, ostofosfat, pirofosfat. Komponen terlindung di hemoglobin Na, Fe, EDTA. Natrium. Sumber bahan dapur, monosodium glutamat, makanan laut, kecap, serta makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Kation utama dalam cairan ekstraseluler 35-40% Na terdapat dalam kerangka tubuh. Absorpsi dan metabolisme. Dalam usus halus, masuk ke aliran darah dibawa ke ginjal, disaring dan dikembalikan ke aliran darah. Kelebihan Na dikeluarkan melalui urin dengan bantuan hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenalin. Cairan saluran cerna, empedu dan bekas natrium. Absorpsi dan ekstresi natrium. Na diabsorpsi secara aktif membentuk energi. Na yang diabsorpsi dibawa oleh aliran darah dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah. Kelebihan Na yang jumlahnya mencapai 90-99% dari yang dikonsumsi dikeluarkan melalui urin. Mengeluarkan Na ini diatur oleh hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh adrenal. Bila kadar Na dalam darah menurun, aldosteron merangsang ginjal untuk mengabsorpsi kembali Na. Dalam keadaan normal, Na yang dikeluarkan melalui urin sejajar dengan jumlah Na yang dikonsumsi. Jumlah Na dalam urin tinggal bila konsumsi tinggi dan sebaliknya. Fungsi natrium sebagai kation utama dalam cairan ekstraseluler. Na menjaga keseimbangan cairan dalam kompartimen tersebut. Na sebagian besar mengatur tekanan osmosis yang menjaga cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Berperan dalam mengatur kepekaan otot dan saraf. Berperan dalam transmisi saraf yang menghasilkan terjadi kontraksi otot. Na menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, keseimbangan air dan elektrolit. Berperan sebagai absorpsi glukosa. Berperan sebagai alat angkut zat-zat gizi lain melalui membran, terutama melalui dinding usus. Fungsi natrium bagi tubuh adalah sebagai berikut: membantu mempertahankan keseimbangan air, asam, dan basa dalam cairan ekstraseluler, sebagai bahan penyusun dari cairan atau getah pankreas, empedu, dan keringat. Peranan penting dalam kontraksi otot dan fungsi saraf. Memberikan peranan khusus dalam penyerapan karbohidrat, dalam mempertahankan tekanan osmosis. Kelebihan dan kekurangan natrium. Akibat kekurangan natrium menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Kekurangan natrium dapat terjadi sesudah muntah, diare, keringat berlebih, dan bila menjalankan diet yang sangat terbatas natrium. Akibat kelebihan natrium dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut dapat menyebabkan edema dan hipertensi. Ini dapat diatasi dengan banyak minum
Berlebihan konsumsi natrium secara terus-menerus, terutama dalam bentuk garam dapur, dapat menimbulkan hipertensi. Klor, anion utama cairan ekstraseluler, 0,15% berat badan. Konsentrasi tertinggi dalam cairan cerebrospinal, lambung dan pankreas. Absorpsi dan ekskresi. Absorpsi di usus halus, ekskresi melalui urin dan keringat. Gas berwarna biru kehijauan bersifat racun keras. Konsumsi bersama Na, dan NaCl atau garam dapur. Belum pernah dilaporkan terjadi defisiensi. Kebutuhan 750 mg per hari. Fungsi klor memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit. Asam basa berasosiasi dengan Na dan K, membantu HCl yang berada pada lambung untuk memelihara asam lambung. Pekerjaannya enzim pencernaan, membantu mengangkut CO2 ke paru-paru dan keluar tubuh. Kurang Cl mengakibatkan muntah, diare, keringat banyak. Meningkat tekanan osmotik kadar air dalam tubuh. Sumber Cl garam dapur, ikan, makanan laut. Kelebihan dan kekurangan klor. Kelebihan klor belum diketahui. Kekurangan klor dalam keadaan normal, kekurangan klor dapat terjadi. Kekurangan klor terjadi pada mengakibatkan muntah-muntah, diare kronis, keringat berlebih. Nasi mengandung lebih banyak klorida daripada susu sapi. Bila klorida tidak ditambahkan dalam pembuatan susu formula bayi, akan terjadi kekurangan klor yang dapat membawa kematian pada bayi tersebut. Tembaga atau cuprum. Tembaga ditemukan pada 1928, termasuk trace elemen yang esensial, komponen beberapa enzim pembentuk tulang, metabolisme Fe Cu. Cu berinteraksi dengan Zn, Mo, S, dan vitamin C. Cu umumnya digunakan untuk suplementasi dan fortifikasi bahan pangan, merangsang sintesis hemoglobin, melepas simpanan besi dari ferritin dalam hati, AKG 1,5-3 mg per hari. Sumber tembaga dari tiram, kerang, hati, ginjal, rangsangan, unggas, biji-bijian, cerealia, dan air. Fungsi tembaga utamanya adalah sebagai bagian dari enzim, mencegah anemia dengan cara membantu absorpsi besi, merangsang sintesis hemoglobin, melepas simpanan besi ferritin dalam hati. Bagi enzim ceruloplasmin, mengoksidasi besi ferro menjadi ferri, perubahan asal amini teroksin menjadi menonit, atau pigmen rambut dan kulit. Kurang Cu dikaitkan dengan albinisme. Kekurangan tembaga, bayi gagal tumbuh, edema dengan serum albumin rendah, anemia, gangguan fungsi kekebalan, perubahan pada kerangka tubuh atau tulang, osteoporosis, hernia dan pelebaran pembuluh darah, depigmentasi rambut dan kulit. Makanan sehari-hari, kurang lebih 1 mg Cu, 35-75% diserap tubuh. Absorpsi sedikit di lambung dan sebagian besar di usus halus. Transport Cu ke hati melalui alat angkut albumin dan transfuprain. Simpanan dalam hati terletak di metallothionein dan atau ceruloplasmin. Gejala kekurangan Cu, gejalanya berupa rambut yang sangat kusut, terbelakang mental, kadar tembaga yang rendah dalam darah, kegagalan sintesa enzim yang memerlukan tembaga. Jika sejumlah besar gram tembaga yang tidak terikat dengan protein secara tidak sengaja atau jika pembebasan walutan gram tembaga digunakan untuk mengobati daerah kulit yang terbakar luas, jumlah tembaga bisa terserap dan merusak ginjal, membuat pembentukan air kemih dan menyebabkan anemia karena pecahnya sel darah merah. Hemolysis. Penyakit Wilson adalah penyakit keturunan di mana sejumlah tembaga terkumpul dalam jaringan dan menyebabkan kerusakan jaringan yang luas. Penyakit ini terjadi pada 1 di antara 30.000 orang. Hati tidak dapat mengeluarkan tembaga ke dalam darah atau ke dalam empedu. Sebagai akibatnya, kadar tembaga dalam darah rendah, tapi tembaga terkumpul dalam otak, mata, dan hati, menyebabkan sirosis. Gejala awal biasanya merupakan akibat dari kerusakan otak yang berupa tremor atau getaran, sakit kepala, sulit berbicara, hilangnya koordinasi, psikosa. Keracunan tembaga diobati dengan penisilamin yang dapat mengangkat tembaga dan memudahkan pengeluaran pembuangannya.
Iodin atau iodium esensial bagi tubuh komponen hormon tiroksin. Iodium dikonsentrasikan pada kelenjar gondok. Sifatnya tidak stabil pada suhu tinggi. Kekurangannya mengakibatkan tubuh mengkompensasi dengan menambah jaringan gondok. Sumber iodin berasal dari laut, serealia, sayuran, susu. Kelebihan konsumsi iodin: pembesaran kelenjar tiroid saat nafas. Kekurangan konsumsi iodin: gondok meras lamban. Fungsi: mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh, mengatur kecepatan tiap sel penggunaan oksigen, mengatur kecepatan pelepasan alergi dari zat gizi sumber alergi, mengatur suhu tubuh, reproduksi, pembentukan sel darah merah, fungsi otot dan saraf, mengubah karoten menjadi vitamin A, sintesis protein dan absorpsi KH dalam saluran cerna, sintesis kolesterol darah. Jenis iodium pada garam: kadar air garam dan humiditas atmosfer, cahaya dan panas, adanya bahan pencemar, asam basa, bentuk iodium yang difortifikasi. Iodium pada bahan pangan: proses pemasukan menyebabkan sebagian besar iodium hilang. Upaya fortifikasi iodium pada garam ada dua bentuk iodium pada garam, yaitu Ki dan KiO3. KiO3 lebih stabil terhadap panas. Fluor terdapat dalam air, tanah, tumbuhan, dan hewan, hanya sedikit pada manusia. Komponen tulang dan gigi, melindungi dentin dan enamel dari karies dentis. Sumber pada air minum: kombinasi fluor dan kalsium fosfat akan membentuk enamel gigi. Kelebihan fluor akan menimbulkan bercak pada gigi. Fungsi: mineralisasi tulang dan mengerasan enamel gigi. Pada saat gigi dan tulang terbentuk, pertama terbentuk kristal hidroksiapatit yang terdiri atas Ca dan fosfor. Kemudian fluor menggantikan gugus hidroksi OH pada kristal tersebut menjadi fluoroapatit. Tulang dan gigi tahan dari kerusakan, dapat mencegah osteoporosis dan mencegah karies gigi. Manfaat fluor bagi gigi: mencegah gigi berlubang. Gigi anak-anak rentan berlubang karena umumnya mereka mengonsumsi susu yang mengandung gula. Memperkuat enamel gigi, mencegah gigi keropos, membatasi dan mencegah pertumbuhan bakteri di dalam mulut, mencegah enamel gigi kehilangan mineral. Kobalt: sebagian besar kobalt terdapat dalam vitamin B12. Plasma darah mengandung kurang lebih 1 mg. Absorpsi CO di usus halus bagian atas. Absorpsi meningkat bila konsumsi Fe rendah. Kobalt atau Go termasuk trace elemen esensial. Komponen dari struktur B12 mematangkan sel darah merah dan menormalkan fungsi semua sel. Sumber hati, ginjal, daging. Seng atau Zn, trace elemen yang esensial, bagian dari enzim, DNA, RNA, polimerase, pengembangan fungsi reproduksi laki-laki dan pembentukan sperma. Metabolisme vitamin A, fungsi kekebalan, metabolisme tulang, transfer oksigen, radikal bebas, proses pengumpulan darah. Darah lengkap ada Zn. Untuk pertumbuhan, tubuh mengandung 2-2,5 gram seng dalam hati, pankreas, ginjal, otot, dan tulang. Jaringan yang banyak seng lain mata, kelenjar prostat, spermatozoa, kulit, rambut, dan kuku. Dalam pencernaan tubuh, ion intraseluler: kelebihan konsumsi Zn mengakibatkan muntah, diare, demam, kelelahan, anemia, gangguan reproduksi. Kekurangan konsumsi Zn gangguan pertumbuhan, kematangan seksual, fungsi sel saluran cerna terganggu, diare, gangguan fungsi kekebalan. Faktor yang mengatur absorpsi seng: Zn diabsorpsi 15-40%. CO yang tinggi menghambat penyerapan Zn. Albumin alat transportasi utama Zn. Sebagai Zn digunakan alat transferin. Sekresi Zn melalui fases: urin, kulit, dinding usus, haid, dan air mani. Selenium telah menunjukkan diri sebagai salah satu dari agen-agen anti kanker yang lebih kuat. Bila ia menghubungkan dengan vitamin E,
efektivitas keduanya terhadap kanker akan sangat meningkat. Mereka bersama-sama bekerja sebagai anti kanker yang kuat. Sistem anti penuaan yang disebut glutathione peroxidase fungsi meningkatkan efisiensi sehingga DNA dapat memperbaiki dirinya sendiri. Pada kadar tinggi, selenium bersifat langsung sebagai racun terhadap sel-sel kanker, menghambat pertumbuhan tumor dalam jaringan payudara manusia, dapat mendektivasi toksisitas radiasi dalam tubuh, bisa membersihkan darah dari efek kemoterapi dan malfungsi liver, merupakan stimulan yang paten bagi sistem kekebalan. Kelebihan dan kekurangan selenium. Kelebihan konsumsi Se, dosis tinggi selenium 1 mg sehari menyebabkan muntah-muntah, diare, rontok dan kuku rontok, serta luka-luka pada kulit dan sistem saraf. Kecenderungan menggunakan suplemen selenium untuk mencegah kanker harus dilakukan secara hati-hati dan sampai berlebihan. Kekurangan konsumsi Se. Pada anak remaja, kekurangan selenium menyebabkan rasa kaku, membengkakkan, dan rasa sakit pada sendi jari-jari yang diikuti osteoartritis secara umum, yang terutama dirasakan pada lutut dan pergelangan kaki, menyebabkan sakit pada otot dan terjadi kardiomiopati. Kekurangan selenium dan vitamin E juga dapat mengakibatkan terkena penyakit jantung. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan atau bagaimana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.